Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kriteria ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ia derajat yang tinggi disebabkan dengan ketaatan kepadanya. Karena kriteria bagaimana ulama yang menyuruh kepada keburukan, apakah ia masuk kepada derajat yang rendah atau bahkan tidak memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita mengambil kata ulama, itu adalah bentuk jamak dari sebuah kata alim, dari isim fa'il yang kata dasarnya adalah ilmu. Jadi alim adalah orang yang berilmu. Maksudnya di sini adalah ilmu yang mengetahui orang yang mengetahui ilmu syar'i. Baik itu ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu sirah, akhlak, ya, dan ilmu-ilmu lain yang berkenaan tentang Islam. Nah, adapun bagaimana kedudukan ulama, kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Al-ayah. Maka sangat mulia orang yang memiliki ilmu dan orang, apalagi seorang ulama. Jika perbandingan, maka contoh terbaiknya adalah bagaimana bulan dan bintang di malam hari. Bulan yang menerangi sekitar, ya bisa jadi juga menerangi bulan, menerangi matahari. Maka bulan itu sebagaimana orang yang berilmu, orang yang berilmu, atau lebih tepatnya adalah ulama. Dan bintang-bintang adalah seperti abid, orang yang senantiasa beribadah. Nah, keutamaannya itu dia dapat menyinari sekelilingnya, sekitarnya. Kita lihat bahwa seorang alim akan mengajarkan ilmu. Ya, dengan ilmu itu ia mendapatkan pahala dari orang yang telah diajarkannya, terus mengalir dan tidak terputus itu, karena kita paham bahwa orang yang mengajari kebaikan, maka ketika ia dilaksanakan kepada orang yang diajarinya tadi, maka orang yang mengajari akan mendapatkan pahala. Saudara-saudariku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun bagaimana kita melihat karakteristik seorang ulama, ya, itu sangat luar biasa dan mulia. Apa itu karakteristik seorang ulama? Di dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah hanyalah seorang ulama. Nah, jadi rasa takut ia, rasa khawatir, rasa tawadhu, akhlak yang baik itu berkumpul pada diri seorang ulama. Mengapa mereka takut? Mereka takut karena mereka mengetahui ilmu-ilmu yang luar biasa, baik itu ilmu berkenaan dengan ilmu gaib yang akan terjadi setelah mati, seperti surga dan neraka, ilmu-ilmu yang lain, sampai ilmu-ilmu yang kecil pun mereka mengetahuinya. Maka mereka tumbuh rasa takutnya, tumbuh rasa khawatirnya di dalam hati mereka, sehingga pantas mereka Allah beri kedudukan yang tinggi. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain ketika rasa takut ulama itu ada, rasa khawatir, rasa kehati-hatian,
lalu rasa takwa dan tawadhu di dalam diri seorang ulama, maka kita paham bahwa ulama lah yang menjadi pewaris para nabi. Dan Nabi SAW adalah orang yang akhlaknya seperti Al-Quran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Pewarisnya adalah ulama yang mengetahui ilmu-ilmu Nabi SAW, ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Di dalam hadisnya untuk menegaskan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, kita akan lihat bahwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, wal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dirham lam yuwarisu dinar wala dirham walakinnahum warisu ilm. Sesungguhnya seorang ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar wala dirham, tidak dirham juga. Walakin akan tetapi para nabi itu mewarisi ilmu. Nah, dari para nabi warisan ilmu itu disebarkan, didakwahkan, disebarkan kepada masyarakat untuk perbaikan, agar masyarakat mengetahui, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mendapatkan kenikmatan ketenangan dalam beriman kepada Allah, kenikmatan ketenangan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat mulia ya dari kedudukannya para ulama ya. Lalu bagaimana rasa takutnya dan mendapatkan gelar para nabi, yaitu pewaris para nabi. Maka sungguh beruntung orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bisa dinyatakan seorang ulama yang rabbani, orang ulama yang benar-benar mengajarkan ilmu apa yang benar-benar oleh Rasulullah SAW, yang telah oleh Rasulullah SAW sebarkan. Karena ada saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama su yang sering kita juga dengar ya. Sebelumnya kami akan sebutkan bahwa ada dua manusia yang ia sangat atau paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ulama. Mengapa al-ulama? Tadi ya, ulama itu adalah orang yang mengajarkan ajaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sumul, secara menyeluruh. Baik itu tata cara yang paling kecil, sholat, bahkan mau masuk ke dalam WC, hingga tata cara yang besar berupa untuk tatanan manusia agar menjadi perbaikan yang baik. Lalu yang kedua adalah mujahid. Mujahid ini adalah orang yang berjuang dengan pedangnya, dengan senjatanya untuk membela apa yang diajarkan oleh para Rasulullah SAW. Jadi seolah gambarannya adalah ulama untuk menegaskan sebuah ungkapan yang hak, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, itu perlu ada benteng, perlu ada kekuatan lain untuk menaunginya. Salah satunya adalah mujahid fisabilillah, seorang mujahid yang membentengi mereka untuk terus dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ulama su tadi. Kita ketahui bahwa ulama su bisa menyetir sebuah dalil, bisa menjadikan dalil itu adalah untuk hawa nafsunya, untuk kepentingan dirinya, atau untuk kepentingan bangsanya. Karena tidak sedikit mereka yang memahami dalil, memahami banyak dalil ya, seperti ulama memahami banyak dalil, memahami banyak ilmu, namun dengan ilmu dan dalil tadi mereka gunakan untuk menyesatkan kaum muslimin, untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, untuk mengadu domba kaum muslimin dengan dalil-dalil yang mereka telah hafal. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana derajat ia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan lihat seorang ulama yang rabbani, ketika kita lihat ia terus dalam kebenaran,
maka kita akan senang melihatnya dan akan bahagia ketika mendengarnya. Namun beda seorang ulama yang kita akan risih melihatnya dan tidak senang mendengarnya. Salah satu contohnya adalah bagaimana katanya seorang ulama, namun ia malah mengajak atau menyatakan ya salah satu hal monumen orang-orang ya, Kristiani, yaitu adalah Natal, dan ia ucapkan itu selamat Natal, padahal ulama yang robbani, ulama yang lurus itu tidak menyatakan hal itu, karena hal itu bisa membuat seseorang itu menjadi kafir, seorang itu menjadi murtad. Mengapa? Hal ini adalah pelanggaran sebuah syariat. Tidakkah kita masuk Islam itu dengan sebuah lafaz syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Maka penting harus diperhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kecil ya sebagaimana syahadat, namun bisa mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman seseorang. Maka inilah ulama yang membuat bingung umat, membuat cerai-berai umat gara-gara menyetir sebagian dalil untuk meluruskan hawa nafsunya, untuk kepentingan bangsanya, untuk kepentingan pribadinya. Inilah yang disebut ulama su. Maka itu bagaimana kita melihat ulama yang benar-benar robbani dan ulama yang benar-benar su. Itu kita di sisi lain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah, atau ya Allah, karuniakan kami furqan agar bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang dinyatakan oleh para ulama itu terkadang mereka menabrak dalil-dalil lain ya. Mereka menabrak dalil lain. Saudara-saudariku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita paham bahwa apa yang terjadi, maka kita lihat apakah ia memegang Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya, ataukah mereka meremehkan atau bahkan meninggalkan Al-Qur'anul Karim dan syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.